jenengan sekalian, anak-anakku yang tersayang dari Fatayat, dari LDNU, Pager Nusa, dan lain-lain yang dari Banom NU yang tidak bisa disebut satu persatu. Dalam kesempatan ini saya ucapkan juga selamat datang untuk Bapak Kiai Haji Ahmad Nurul Huda dari PBNU ya Pak, Ustadz Muhammad Asar dari Lombok, dan Bapak Ustadz Fajar dari DD yang kemanapun saya pergi selalu ada beliau, jadi kita bisa bersama-sama selalu. Ini juga mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini sebagai ibu, tampilan saya ini kurang menyenangkan mungkin dengan tidak berseragam dan juga dengan sedikit preman. Ya. Jadi mohon maaf ini mau rias sedikit soalnya tadi pagi itu udah bekerja, katanya ngumpulin akhiratnya dulu. Jadi di sini mungkin kalau saya diberi kesempatan akan menyampaikan sedikit dalam Hari Santri Nasional 2024 yang dimanakan pelanjut juang yang semangat sampai tadi semboyannya Hari Santri lupa ini menyambut juang apa itu. Di sini saya mau menyampaikan akhir-akhir ini seperti yang Bapak Fajar ketahui, kita banyak yang berduka cita, benar kan ya? Kita banyak yang ditinggal oleh teman-teman lebih dahulu mendahului kita. Jadi saya juga memohon pada jenengan sekalian di sini, kita nggak tahu kapan waktunya akan tiba. Kita juga nggak tahu kapan dipanggil, seperti juga saya pada hari ini, pada kesempatan ini berdiri di sini, nggak tahu nanti setelah 1 menit atau kemudian besok atau kapan mendahului juga tidak tahu. Tapi yang saya minta dari jenengan sekalian di sini, jaga kesehatan. Karena apa? Akhir-akhir ini yang sakit ataupun yang tidak, yang pergi itu menurut saya yang bulan ini ya, mulai September kayak sampai bulan ini itu yang saya jumlah itu ada 15 orang yang tidak dimandikan atau tidak dibenarkan setiap pulang. Kemarin saya ada dengar rumor yang pulang bersamaan hari Sabtu sampai 10 lebih itu tidak. Jadi meninggalnya satu persatu, pulangnya pun juga satu persatu setelah mereka melalui administrasi yang dilakukan oleh HJRI. Jadi tidak betul kalau 10 orang itu langsung pulang. Tapi di sini saya menganjurkan pada jenengan sekalian, kalau merasa sedikit nggak enak badan, kalau sedikit nggak enak nggak enak, pokok kondisi kurang fit atau apapun, jangan takut untuk ngomong ke majikan. Daripada kontraknya diputus yang di atas, mending diputus sama manusianya, bener kan? Jadi kalian sedikit pusing pun harus ke dokter. Seandainya tidak boleh atau ada majikan atau ada agen yang tidak memperbolehkan, sampai bisa lapor ke KJRI. Buat apa ada KJRI kalau tidak untuk melayani kami untuk kita. Jadi jangan takut, seandainya lapor ke KJRI tidak diterima, bisa menunggu di depan, demo pun disampaikan. Membantu mereka orang ini sehingga mereka harus sakit pergi rumah sakit sendiri, kadang-kadang apapun harus dipecat pada waktunya itu. Jadi di sini dalam kesempatan ini mumpung ada Ibu KJRI, mungkin bisa disampaikan keluhan kami semua di sini. Saya mewakili daripada PMI yang ada di sini. Terus terang mempulau sorok kita. Soalnya apa? Tanpa dengan sekalian mereka nggak jadi bos kok. Jangan takut, kalian
dari saya. Jadi mohon maaf dalam kesempatan hari santri ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian itu dengan asyar wal khair. Asyar itu musibah, al khair itu nikmah. Kita anggap ujian itu selama ini musibah, padahal nikmat juga ujian. Kami uji itu dengan ujian bentuknya musibah dan dengan bentuknya nikmat, dan kepada kami kalian dikembalikan. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Anggota NU diuji, ketumnya juga penuh ujian hidupnya. Syuriahnya diuji, takfidiyahnya diuji, ya lembaga bandungnya juga diuji. Tidak ada orang yang selamat dari ujiannya Allah. Kenapa? Karena huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang begitu diciptakan dia itu, kematian dan kehidupan diuji oleh Allah. Siapa yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak, tapi yang paling kualitatif, yang paling berkualitas. Nah, sekarang kita tahu kalau kita semua diuji. Sebagian manusia mengandalkan otak, akal, dan perasaan. Padahal Allah kasih jalan, di antaranya lewat tirakat dan coro-corone, lewat thariqah, lewat cara-cara yang dijalankan dan terbukti berhasil, bukan cuma oleh aulia illah, oleh ulama illah, tapi oleh sahabat-sahabat Nabi, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Model tarekat seperti ini hubungannya bainana wa bainallah. Kadang-kadang udah gak pakai otak lagi, gak pakai akal lagi, gak pakai perasaan lagi. Yang diharapkan dengan sentuhan kudrahnya Allah yang kemarin kita anggap tidak mungkin, ternyata bikudratillah semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hutang 1 miliar bisa hilang dalam 1 minggu. Alhamdulillah. Makanya terwujud begitu. Salah ya ngomongnya ya. Loh, itu kebanyakan. Loh, ada yang hutang 1 miliar, ikhtiar 1 minggu selesai di tangan Allah. Betul apa betul? Betul. Ada yang sudah 15 tahun menikah, berharap punya keturunan, sudah ikhtiar kiri kanan ke dokter, pengobatan alternatif, belum juga, tiba-tiba langsung minta kepada Allah, terjadi 15 tahun punya keturunan. Betul? Amin. Ada yang hidupnya 15 tahun kontrak di tengah ibu kota, sulitnya untuk membeli tanah, tiba-tiba dia bisa beli kontrakan. Yang dibeli adalah kontrakan yang selama ini dia kontrak. Akhirnya dia kontrakin sebagiannya. Yang kontrak adalah yang dulu tempat dia kontrak. Habis bikin kontrakan setiap bulan nambah terus. Nah, saya mau bilang, dalam falsafah masyarakat Jawa itu yang disebut dengan singkat oleh orang tua kita dulu, Gusti Allah niku mboten sare. Ingkang kathah sare sinten? Kula. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur. Yang banyak tidur sinten? Kula panjenengan. Kita ini diajarkan bahwa ketika meyakinkan hati kita Allah tidak tidur, itu artinya apa? Kemampuan otak manusia ada batasnya. Maka ngaji kita pertama, yuk lewat tirakat model beginian.
manakiban, yasinan, maulidan, istighosahan. Ini tirakatnya kiai-kiai kita yang tidak boleh hilang. Kenapa? Karena otak kita nggak ketemu jalan keluarnya. Hutang sudah banyak, tidak lunas-lunas. Debt collector sudah di depan rumah. Ada urusan cinta yang nggak kelar-kelar. Kenapa? Setiap membangun selalu runtuh. Kasihan sekali itu. Mungkin tidak dengan perencanaan yang matang atau pondasinya kurang kuat. Apapun bentuk masalah yang kau bawa saat ini, libatkan Allah. Maka apa yang diserahkan kepada Allah, Gusti Allah di Kumpulan Sare, di tangan kita tidak selesai, tapi di tangan Allah selesai. Ngaji pertama yuk, buka lagi surah Luqman ayat 22. Bahwa kalau urus